Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muhtadid, NPM 719212801. Pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang permasalahan dan kebijakan UMKM. Adapun pada slide kedua tertulis kuliah itu susah, tapi masih susah perjuangan orang tua nguliahin anaknya. Hal ini ditujukan untuk mahasiswa yang masih dibiayai oleh orang tuanya. Kasihanlah orang tuanya nyari-nyari duit ya kan, buat kuliah, di sepelein lah kuliahnya, mending disuruhin aja. Untuk saya sendiri saat ini ya bukan ditujukan untuk saya kuliah sambil uang kerjanya itu, penghasilan dari kerjanya itu buat kuliah. Jadi ya biar enak, gak minta ke orang tua terus. Lanjut slide berikutnya, permasalahan UMKM secara umum. Yang pertama, permasalahan kesulitan pemasaran, permasalahan finansial atau modal, permasalahan SDM, permasalahan bahan baku, dan yang terakhir permasalahan teknologi. Contoh permasalahan dalam UMKM. Yang pertama, minimnya modal usaha jadi permasalahan UKM paling mendasar. Masalah utama UKM pada umumnya adalah minimnya modal usaha yang mereka miliki. Efeknya, para pengusaha tidak mampu meningkatkan jumlah produksinya untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Ide bisnis baru untuk tujuan ekspansi pun sering kali harus ditinggalkan terlebih dahulu karena masalah ini. Sumber masalah utamanya sebenarnya sangatlah klasik. Mereka kerap kali kesulitan dalam hal mencari modal, pembiayaan dari bank karena banyak syarat yang tidak bisa mereka penuhi. Cara mengatasi: jika Anda adalah salah satu bisnis UKM yang memiliki masalah ini, salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan melakukan penggalangan dana. Penggalangan dana yang dilakukan bisa melalui website penggalangan modal usaha yang saat ini banyak tersebar. Anda bisa melakukan pengajuan di website tersebut dan melengkapi berbagai persyaratannya. Yang kedua, tidak tahu bagaimana cara membesarkan bisnis. Masalah yang kerap dialami para pengusaha UKM selanjutnya adalah kurangnya pengalaman mereka tentang manajemen bisnis. Banyak dari mereka yang hanya fokus dalam memproduksi barang, namun tidak memikirkan cara ekspansi bisnisnya. Efeknya, mereka menjadi kesulitan dalam meningkatkan bisnisnya, dan usaha mereka pun hanya jalan di tempat. Cara mengatasi adalah dengan meningkatkan pengetahuan terkait perkembangan strategi bisnis terbaru dengan rajin-rajin membaca dan belajar. Adapun yang ketiga, kurangnya inovasi produk. Dalam hal ini, meningkatkan daya saing bisnis para pengusaha seringkali dihadapkan pada kendala ketika melakukan inovasi produksinya. Saat ini, jumlah produk UKM yang bisa menembus di kancah internasional kemungkinan masih bisa dihitung dengan jari. Penyebabnya, sulitnya produk UKM bersaing di tingkat internasional adalah rendahnya daya saing produk mereka. Terlebih lagi jika ada hubungan dengan harga yang sudah ditawarkan. Produk UKM di Indonesia juga bisa dibilang masih jauh dari kualitas internasional. Yang keempat, kesulitan dalam mendistribusikan barang. Masalah UKM selanjutnya adalah pendistribusian barang. Selama ini, kebanyakan pelaku UKM selalu kekurangan channel dalam hal mendistribusikan produknya. Kebanyakan dari mereka juga hanya fokus dalam hal mendistribusikan barang pada beberapa mitra dan pengepul yang memang hanya dikenalnya saja. Cara ini tentu masih sangat sederhana dan tingkat jangkauannya pun belum luas. Cara mengatasi:
yaitu dengan aktif bergabung di berbagai pameran produk yang diselenggarakan berbagai instansi untuk memperluas jangkauan pasar. Yang kelima, belum mengoptimalkan pemasaran online. Masalah yang kelima ini pada dasarnya berkaitan dengan poin keempat, yaitu sulitnya dalam mendistribusikan barang. Salah satu faktor yang menimbulkan pendistribusian barang kurang meluas adalah karena para pengusaha belum mampu melakukan pemasarannya secara online. Beberapa dari mereka mungkin ada yang memang sudah memasarkan produknya melalui berbagai media online seperti media sosial, marketplace, forum, dan lain-lain. Yang keenam, tidak ada branding adalah masalah UKM lainnya. Yang kelima, tidak ada branding adalah masalah UKM lainnya. Masalah ini yang sering diabaikan oleh pengusaha UKM adalah branding. Belum banyak dari mereka yang menyadari akan pentingnya branding untuk produk bisnisnya, sehingga kebanyakan dari mereka hanya fokus berjualan saja tanpa memikirkan kualitas merek produknya. Cara mengatasinya adalah dengan meningkatkan kualitas branding produk UKM. Cara pertama bisa dilakukan adalah dengan melakukan analisis SWOT atau singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, Strength pada produk Anda. Sederhananya, cobalah analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang bisa ditimbulkan atas produk Anda. Yang ketujuh, tidak melakukan program loyalitas pelanggan. Masalah yang cukup krusial lainnya adalah tidak adanya program loyalitas pelanggan, mulai dari pendaftaran member, komunitas pelanggan, hingga promo reguler. Padahal menjadi loyalitas pelanggan sangat penting. Semakin sering Anda melakukan program ini, maka loyalitas para pelanggan Anda pun akan semakin kuat. Cara mengatasinya adalah dengan memikirkan ide terbaik tentang bagaimana cara melakukan program loyalitas pelanggan. Anda bisa memulainya dengan cara melakukan giveaway, cashback, promo, dan lain-lain. Nomor 8, masih mengandalkan pembukaan manual. Banyak para pelaku UMKM yang tidak sadar bahwa pembukuan manual adalah masalah yang cukup serius. Pembukuan yang dilakukan secara manual ini akan lebih rentan mengalami kerusakan atau kehilangan hingga kesalahan rekap. Contohnya, jika laporan penjualan pada suatu hari saja hilang, maka laporan penjualan secara keseluruhan pun akan jadi lebih berantakan. Cara mengatasinya adalah dengan mengatur kembali pembukuan Anda setiap hari. Buanglah cara menulis pembukuan yang manual dengan pembukuan otomatis dengan bantuan software akuntansi akurat online. Dan yang ke-9 ada tidak memiliki mentor, dan terakhir tidak memiliki izin usaha resmi. Bentuk kelembagaan dalam perumusan kebijakan UMKM. Arah kebijakan UMKM saat ini dilakukan oleh dua kementerian. Pertama, yakni Kementerian Koperasi dan UMKM. Next, arah kebijakan pengembangan usaha kecil dan menengah UMKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing. Sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dan yang kedua, memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik atau good governance dan berwawasan gender. Yang ketiga, memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.